Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hantarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan memperpanjang kata muqaddimahnya. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Sela Jamatul Kirana dengan NIM 20031101 dan teman saya Tiara Lingga Afina dengan NIM 20031105. Baiklah, materi kelompok kami yaitu tentang jaringan tumbuhan mengenai 1. Jaringan meristem, 2. Jaringan dewasa, dan 3. Jaringan parenkim. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Tiara Lingga Afina. Kepada Tiara dipersilakan. Baiklah, saya Tiara akan membacakan materi mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang sekelompok sel-sel tumbuhannya aktif membelah, sehingga jaringan tumbuhan ini dapat memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Karakteristik jaringan meristem: 1. Ukuran sel yang kecil. 2. Terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. 3. Sel berdinding tipis. 4. Vakuola berukuran kecil. 5. Memiliki nukleus yang relatif besar. 6. Banyak mengandung sitoplasma. 7. Selnya berbentuk kubus. Dan terakhir, bentuk dan ukuran sel penyusun sama. Macam jaringan meristem. Pertama, jaringan meristem berdasarkan asalnya atau cara pembentukannya, yaitu 1. Meristem primer. Meristem primer yaitu jaringan muda yang asalnya dari perkembangan sel-sel embrionik atau sel yang masih aktif membelah. Jaringan meristem primer biasanya terletak di ujung akar dan ujung batang. Dengan adanya jaringan meristem primer menjadikan batang dan akar bertambah panjang. Menurut Haberland, meristem primer asalnya dari promeristem yang berkembang menjadi protodon atau bakal epidermis, prokambium atau bakal bekas pengangkut, dan meristem dasar atau bakal parenkim. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder yaitu jaringan yang asalnya dari jaringan dewasa yang sudah berhenti pertumbuhannya, tetapi kembali menjadi embrional. Jaringan meristem sekunder biasanya terletak pada antara filem dan floem. Meristem sekunder mencakup kambium dan kambium gabus. Kambium adanya di akar dan batang tumbuhan dikotil, serta pada tumbuhan berbiji terbuka. Kambium gabus adanya di kulit batang dan membentuk jaringan gabus yang sulit dilewati air, bahkan tidak dapat dilewati air. Pertumbuhan sekunder menjadikan tumbuhan semakin dewasa. Jaringan meristem berdasarkan letaknya, yaitu pertama meristem apikal. Meristem apikal atau meristem ujung adalah jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung akar dan bagian batang tumbuhan. Meristem ini menjadikan pertumbuhan primer dengan bertambah panjangnya akar dan batang tumbuhan sesuai dengan salah satu ciri-ciri jaringan meristem. Jaringan yang terbuat dari meristem apikal disebut jaringan primer. Pada saat proses pemanjangan meristem apikal didapatkan tunas apikal atau tunas ujung yang akan menjadi cabang samping, daun, dan bunga. Yang kedua, meristem interkalar.
Meristem interkalar atau meristem antara adalah jaringan yang adanya di antara ruas-ruas batang atau di antara jaringan dewasa. Jaringan yang terbentuk adalah jaringan primer. Pertumbuhan pada meristem ini menjadikan pertumbuhan panjang antar ruas-ruas batang. Ketiga, meristem lateral. Meristem lateral atau meristem samping merupakan jaringan meristem yang letaknya sejajar dengan lingkaran otak tempat dijumpainya meristem lateral. Dan ini adalah meristem sebagai penghasil pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan meristem sekunder yaitu suatu proses menempel atau membesar di akar dan batang tumbuhan. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Karakteristik jaringan dewasa yang pertama, seperti tidak adanya kegiatan pembelahan sel. Kedua, jaringan ini tidak tumbuh dan tidak dapat berkembang kembali. Ketiga, sel-selnya sudah tidak bisa membelah. Keempat, ukuran selnya lebih besar dari sel meristematik. Kelima, bentuknya tetap. Yang lain. Ketujuh, sitoplasma dan vakuolanya besar. Contoh jaringan dewasa sama jaringan pelindung. Jaringan pelindung tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan gabus. Satu, jaringan epidermis adalah jaringan yang menyelimuti seluruh bagian tumbuhan atau dapat dikatakan sebagai kulit luar tumbuhan. Ini tersusun atas sel-sel yang kaya. Kedua, jaringan gabus adalah jaringan yang terbentuk apabila jaringan epidermis rusak. Jika jaringan epidermis rusak, jaringan gabus akan segera terbentuk untuk menutupi dan melindungi bagian dalam dari tumbuhan. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua organ tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur atau bentuk yang bervariasi. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya ada 5, yaitu pertama, parenkim penghapus, kedua, parenkim pengundur, tiga, parenkim asimilasi, keempat, parenkim air, kelima, parenkim udara, atau bisa disebut aerenkim. Jaringan penguat. Jaringan penguat adalah jaringan yang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan. Jaringan penguat terdiri atas 1. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan penguat tumbuhan yang ada sebelum terbentuknya jaringan kayu atau saat sel-sel masih aktif membelah. Parenkim tersusun atas sel-sel panjang yang berdinding tebal. Dinding selnya terbentuk dari pektin dan selulosa. Karena terdapat pada jaringan meristem, jaringan parenkim memiliki sel yang padat tanpa ruang antar sel karena masih terus berkembang. Kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan penguat tumbuhan yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah berhenti membelah atau jaringan dewasa. Ini adalah gambar jaringan parenkim dan parenkim. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Stella Jamatul-Kirana. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sambung sendiri, yaitu ketiga, jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau jaringan dasar adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel hidup.
dengan struktur morfologis dan fisiologis yang bervariasi dan masih melakukan semua kegiatan proses fisiologis. Yang A. Karakteristik dari jaringan parenkim. 1. Bagian tengah di ruang selnya terdapat sentra vakuola besar yang berisi cadangan makanan. 2. Bersifat meristematik. 3. Di antara sel-sel parenkim terdapat ruang antar sel yang berperan dalam peredaran atau pertukaran gas-gas. Yang keempat, mengandung sel-sel yang hidup. Yang kelima, pada umumnya berbentuk segi banyak atau polihedral. Keenam, pada umumnya dinding sel yang telah menebal mengandung plasmodesmata yang membantu kelancaran pertukaran zat. Dan yang terakhir yaitu protoplasmanya mengandung plastida baik kloroplas, leukoplas, hingga kromoplast. Ini adalah bentuk penampakan dari jaringan parenkim. Kedua yaitu fungsi dari jaringan parenkim, yaitu 1. Sebagai jaringan penyimpan makanan cadangan. 2. Sebagai tempat melakukan proses pembuatan zat makanan. 3. Dapat melakukan proses pengangkutan yang ada di dekat silem. Keempat, mampu melakukan proses pernafasan karena banyaknya ruang antar sel. Dan yang terakhir yaitu dapat sebagai jaringan penyimpan air karena vakuola sel yang besar pada xerophyta atau sukulen sel besar, dinding tipis, sitoplasma seperti selaput tipis, tanpa atau sedikit kloroplas dan vakuolanya besar. Yang ketiga yaitu struktur jaringan parenkim. Struktur internal parenkim bervariasi sesuai dengan fungsinya. Contohnya, sel parenkim yang berperan dalam fotosintesis mengandung kloroplas dan membentuk jaringan klorenkim pada mesofil daun, korteks batang, dan empelur. Sel parenkim dapat berperan menyimpan makanan cadangan yang berupa 1. Larutan dalam vakuola, gula terlarut dan senyawa N dalam akar beta vulgaris. 2. Cairan dalam plasma, yaitu protein dan minyak dalam endosperm biji Ricimus communis. Dan yang ketiga yaitu kristal, yaitu pati dalam endosperm dan endosperm, kotiledon, umbi, dan buah. Sel parenkim dapat berfungsi untuk menyimpan air, misalnya pada tumbuhan sukulenta. Banyak sel parenkim mengandung tanin dan vakuolanya. Yang keempat, bentuk-bentuk sel parenkim. Sel parenkim pada umumnya memiliki bentuk sidiometris, akan tetapi ada juga yang berbentuk lainnya, yaitu 1. Perismatis, memanjang atau silindris yang terdapat di parenkim palisade mesofil daun dikotil. 2. Bercabang-cabang seperti parenkim bintang atau actinenkim pada mesofil daun Canna sp dan Puncus sp. Yang ketiga, parenkim dengan ruang antar sel yang besar, contohnya aerenkim pada alat pengapung tumbuhan air atau Eichhornia crassiper. Yang keempat, parenkim dengan bentuk yang tidak teratur dan memiliki banyak ruang antar sel, terdapat di mesofil daun. Yang kelima, parenkim dengan dinding yang melekuk-lekuk ke arah dalam, yaitu berupa parenkim lipatan seperti daun Pinus mercusi, Oryza sativa, Bambusa sp. Yang kelima yaitu pengelompokan jaringan parenkim. 1. Jaringan parenkim berdasarkan bentuk selnya. Berdasarkan bentuk parenkim dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Parenkim palisade. Bentuknya silindris atau prismatis memanjang. Terdapat pada palisade tumbuhan dikotiledon pada umumnya. 2. Parenkim bunga karang atau spon parenkim. Bentuknya yaitu tidak teratur, banyak ruang antar sel, terdapat pada mesofil tumbuhan monokotiledon dan spon parenkim dikotiledon.
Yang ketiga, parenkim bintang atau actinenkim. Sel parenkim mempunyai lengan-lengan sehingga ras banyak dan besar-besar fungsi untuk menyimpan udara. Menurut fungsi disebut aerenkim, misalnya pada KNSP dan kunkus. Yang keempat yaitu parenkim lipatan. Sel parenkim dengan dinding sel melipat-lipat ke arah dalam dan di dalam sel banyak mengandung kloroplas, dapat melakukan fotosintesa menurut fungsi termasuk parenkim asimilasi. Misalnya pada Pinus mercusi daunnya dan Oryza sativa, dan kemudian Bambusa sp. Yang kedua yaitu jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibagi menjadi beberapa jenis jaringan, yaitu 1. Parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi yaitu sebagai pembuat zat makanan bagi tumbuhan yang diproses dari fotosintesa di daun. Biasanya terletak di bagian tepi suatu organ. Misalnya pada daun, batang yang berwarna hijau dan buah. Di dalam selnya terdapat kloroplas yang berperan penting sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang kedua yaitu parenkim penimbun. Parenkim penimbun yaitu sel parenkim ini dapat menyimpan cadangan makanan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola, bentuk partikel padat atau cairan di dalam sitoplasma. Biasanya terletak di bagian dalam tubuh, misalnya pada empulur batang, umbi bakar, umbi lapas, akar rimbang atau rizoma atau biji. Yang ketiga yaitu parenkim air. Parenkim air adalah sel parenkim yang mampu menyimpan air. Umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, tumbuhan epifit dan tumbuhan sukulen. Yang keempat yaitu parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut tersusun atas sel-sel memanjang dengan terletak berdasarkan arah pengangkutan, misalnya pada floem dan xilem. Yang kelima yaitu parenkim udara atau aerenkim. Parenkim udara atau aerenkim adalah jaringan parenkim yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Aerenkim banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Maaf jika ada yang salah. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.